eh, Jar sayang yang berakun Jar yang dulu yang sempat rame menghajar suku Jawa, suku Sunda gitu ya. Jar, ini ada video sayangku. Coba deh komentarmu, dikritik dong gubernurmu yang menemukan eh, lubang baru dari eh, dari tetangga sebelah, negara sebelah itu ya. Apakah ini salah satu cara Gubernur Aceh mempererat hubungan dengan cara menikahi orang Malaysia supaya bisa membuat apa itu Aceh bisa merdeka ya. Ayolah warga Aceh ya, bersuaralah, jangan hanya terima nasib ya ketika kalian masih lapar, masih rumah tergenang lumpur, sedangkan gubernurmu malah oh, melakukan menikah ya. Ayo Jar sayang, komentarmu gimana ya? Akun Jar yang dulu, komentarmu gimana? Lagi-lagi, Aceh bikin heboh. Rakyat sedang berduka dan menderita. Gubernur Aceh Muzakir Manaf malah menikah lagi dengan macik Malaysia. Lagi keadaan berduka. Rakyat Aceh banyak kelaparan, rakyat Aceh banyak kehausan, sampai bantuan aja disembunyikan. Tetapi gubernur kita, Zakir Manaf, malah kawin lagi. Politik orang dungu berpikir bahwasannya inilah salah satu teknik Zakir Manaf untuk memerdekakan negara Aceh. Jadi harus memperkuat silaturahmi dengan negara Malaysia. Jadi teman-temanku Aceh, udahlah, jangan lagi kalian memikirkan kemerdekaan. Kalau kalian masih miskin, udah perbaikin aja ekonomi kalian ya. Karena kemerdekaan sesungguhnya adalah bebas dari finansial. Jawa nggak bisa makan kalau nggak ada Aceh. Oke. Tadinya tuh aku malas ngonten gitu karena lagi kademen gitu, kedinginan gitu. Muncullah sayangku, cintaku Jar yang dulu. Ini kan warga Aceh ya. Ku nanti nih sayangku kok nggak nongol-nongol pula nih. Macam mana dia berkelana tak datang dilewati beranda aku nih, akhirnya muncul juga ya. Aku nggak mau bahas tentang video yang aku stit ya. Aku pelajari Jar sayangku ini, masuk ke akunnya, coba aku pelajari ya. Ternyata ya dia itu kayak, kalau istilah Jawa itu kakean ilmu tapi nggak bisa ngolah gitu ya, khususnya ilmu-ilmu agama gitu ya. Maaf jangan tersinggung ya, saya ini bahas khususon bil wal taufik wal hidayah Jar ini ya, yang kustit ya. Ini mirip kayak tetangga saya gitu ya. Aduh, mirip juga nanti kalau aku bahas ya, agak tahulah ya. Ya pernah di ponpes juga ya, karena problema dengan keluarga, jadi itu dia ya seperti Jar ini ya. Sebetulnya cuman intinya satu kok, dia tuh cuman butuh ngobrol ya, cari perhatian ya. Khususnya nih kalau saya perhatikan tuh orang Jawa yang perempuan ya, seperti saya ini ya enggak Jar. eh di hadapanmu aku jadi kepedean nih Jar. Udah dulu ya Jar, ini ada sesuatu yang emergensi kayaknya. Di dalam pemerintahnya Pak Sudewo ini bersih dari korupsi. Sen Husen, piye kabare Bupati Pati Sen? Waktu demo wah numpang viral, guayane sok-sokan ya, wis jadi orang terkenal. Sekarang ketika bupatimu ini tertangkap OTT ya,
Piye kabare Sen Husen yang kemarin petentang-petenteng pesan saya nanti kalau sampai ketangkep bupatimu itu ya jangan lupa dijenguk ya karena kan kemarin namanya sempat melambung gara-gara Bupati Sadewo ya Jolali nggawa rokok ya nggawa nasi padang. Tolong bebaskan Mas Botok tidak bersalah. Ya, satu konten sebelum tidur siang menidurkan momongan ya. Ini persidangan Mas Botok ya. Tentunya tahulah warga Pati siapa itu Mas Botok ya. Sebagai warga Jateng saya cukup ya sedikit mengikuti juga sih kasus Bupati Pati ini yang sekarang tertangkap OTT itu KPK, kabarnya ditangkap di sel di Kudus gitu. Di Kudus apa di mana itu ya. Ini Mas Botok itu melawan bupati dalam ya bentar ya mama nyatu konten aja deh. Melawan Bupati Sadewo ya, ditangkap karena tidak terbukti bersalah ya. Wajar kalau ada warga yang menginginkan Mas Botok itu dibebaskan ya. Nah, hal ini yang bisa membuat keputusan hakim dan jaksa ya. Mohon dalam ya untuk jaksa dan hakim hati-hati dalam mengambil keputusan tentang kasus Mas Botok ini ya, karena keputusan Anda jika sampai salah ya, Anda berarti mengingkari hati nurani Anda ya. Dan sekarang kan terbukti itu Pak Sadewo Bupati Pati itu OTT itu ya, korupsi juga kan ya. Ayolah para iya jaksa dan hakim ya, hati-hati dalam mengambil keputusan ini ya. Sebetulnya iya sebetulnya saya seneng bahas si Husen gitu yang dulu plete ketika iya mendukung Pak Sadewo itu jujur. Pak Sadewo tidak terlibat dalam kasus korupsi. Sekarang Husen piye kabarmu sayang, apa isih kowe enak turu nalika Bupati Sadewo saiki OTT. Piye kabarmu Husen, agek wingi parlente gayamu sok-sokan saiki kabare piye, bupatimu ditangkap ning Kudus, aja lali kowe jenguk dheweke lan aja lali nggawa camilan kanggo Bupati Sadewo. Wis lah ya. Oke, aku mau ngonten ke kasus seputar Jawa Tengah dulu ya. Tepatnya mau lari ke Pati gitu ya. Bupati Pati ini kan tertangkap OTT ya, sekarang di istilahnya ya ketangkap KPK gitu ya. Yang saya prihatin itu si Husen. Ini banyak yang menghajar Husen nih dari sudut manapun nih, ring kanan, ring kiri ya, ring utara, ring selatan wes ya. Dalam kehidupan pribadi saya pun aslinya tuh kasihan sama dia tuh duda, punya anak perempuan gitu ya. Ya kemarin kan ketika rame-rame terus punya, dia tuh langsung naik mobil itu ya, sejenis mobil apa itu ya, pokoknya naik mobil gitu ya, terus megleng-megleng neng roke-roke gitu, kenalan sama LC gitu. Nah sekarang ya kayak dispenser ya, panas dingin karena apa, bupati backingannya itu ketangkap. Aduh Sen, semoga mudah-mudahan ke kuat ya, nyekele botol aja oke-oke ya, nggo jamu ning jamu tapi aja terlalu akeh ya, ndak utekmu jeblok sake anakmu wedok ya. Iki pesen Mbak Yumu ya,
Wisen. Dah, piye carane bisa? Coba nyalain. Jangan di video. Jangan di video. Kenapa jangan di video? Coba kamu bisa ndak? Katanya tadi bisa kata Mami. Ya, Mama. Ya. Mama boleh, Ma. Nggak boleh. Cepat. Kenapa nggak mau di video? Bosan. Kenapa bosan? Nanti kan banyak orang yang tahu kamu. Oh, ini Mbak Paya gitu. Kok? Lah kenapa? Kenapa, Bu? Cepat katanya bisa kata Mami. Coba. Nggak mau di video kenapa? Bosen gini. Cepat nyalakan coba belajar. Nggak mau di video. Enggak di video. Ma. Kenapa nggak mau di video? Kenapa nggak mau di video? Mami mau makan. Loh, mati no. Video lah biar viral. Aku tuh mau. Ayo, cok. Jangan. Dumi. Ya wes habis ini nggak tak video. Yang penting apa sih? Boleh. Adik? Boleh. Aduh. Video apa, Dek? Telas. Wah, Saras Pak Waras. Ah, Ini masih di ini masih di video mau nggak? Mau. Aduh. Kalem ya. Loh, kamu mau ngapain, Dek? Lah ini jam berapa? Jam 11-mu dilihat jam berapa? Jam 11. Ini loh HP-nya di sini. Jamnya Mama. Cepetan. Semangat sekali dia mau sholat duhur. Bukannya nanti nunggu habis orang Jumatan baru sholat duhur ya toh? Sekarang main HP sih. Jam 11 toh, lebih 9 toh. Belum duhur toh. Balik kanan, yang penting itu dia anduk dulu, dikasih anduk lo, basah semua. Sini ambil ke. Oh. Lindungin kontol, ya Allah, sehatkan kontol, ya Allah, jaga kontol, ya Allah, sayangin kontol, amin kontol. Tarik napas, geleng-geleng kepala. Cukup satu kata, wow. Aduh, karena keseharian saya berhubungan dengan anak-anak kecil ya, khususnya di dinas permomongan maupun anak tetangga-tetangga saya yang kadang main ke rumah saya. Pertanyaan saya, ya, orang tuanya bangga malah tambah senyum, ya. Prihatin, miris, iya, ya. Gaya bebas, saya pribadi ya, gaya bebas, mau viral model apa terserah, gaya bebas ya. Tapi kalau sudah kayak gini ya, tahu nggak nanti efek panjangnya ya. Kalau ini anak sudah sekolah ya, terus tahu viralnya kayak gini, ketika nanti diejek temennya ya, saya pastikan kok orang tua juga akan marah ya. Paham yang saya maksudkan ya? Misal nih anak udah sekolah gitu ya, terus temennya ngeledek, wah viralmu gara-gara kontol no, viralmu gara-gara kontol no gitu ya. Nanti ketika anaknya itu belum menangis atau tidak siap mentalnya ketika di sekolahan dibully, saya pastikan orang tuanya pasti nggak akan terima, saya pastikan itu ya. Ngeri loh efek kedepannya lo ya. Ya nggak tahu ya, saya sudah sering bilang banyak yang pengen viral entah dengan cara apapun, yang penting viral aja, tapi nggak inget jangka panjangnya nanti itu bisa berakibat buruk ya.
Saya pribadi nggak peduli mau viral gaya apa tuh, bebas ya. Tapi kalau kayak gini loh, anak masih kecil loh, pakai nyebut nama Allah pula ya. Ayolah mulai berpikir waras. Saya tidak melarang kalian mau viral dengan cara apapun ya, tapi sekiranya kalau mungkin keadaan kayak gini nggak usah di video gitu ya. Dalam keseharian saya tuh banyak omongan saya atau tetangga saya yang kecil-kecil tuh ngomongannya parah, nggak saya ambil ya, saya kasih tegur. Ingat jangka panjangnya. Lagi di dinas pemomongan. Oke, Mbak Wulan P. Astuti, terima kasih sudah berkomentar. Ini tentunya orang yang deket atau lingkaran ring satunya si Junaidi Rosyid ya. Gini Mbak, satu bukan orang kemarin sore, dari awal pertama kisah abi-abi umi-umian saya tuh memantau ya, sampai diguyu kok ngomongan gitu, abi-abi umi-umian. Saya memantau dari awal, aku juga ikut bikin video ini ya. Pinjem ke dulu. Ndak bahaya. Wes. Si laki-laki hanya berpikir pingin numpang viral dan nambah follower. Itu awal yang saya lihat. Tapi si perempuan ya ada main perasaan ya di situ. Terus kalau Anda bilang keluarga sudah menyiapkan, saya juga sudah dulu bikin video ini. Saya juga tidak menyumpah ya, ini untuk keluarga si Junaidi Rosyid untuk menerima salamah impossible, bukannya saya menyumpahi. Akhirnya apa, terbukti. Terus ketika ada pertemuan orang tuanya sama si Salamah, saya melihat ekspresi kedua orang tuanya si Junaidi Rosyid kurang well, dan katanya Junaidi Rosyid bilang kalau bapaknya itu lihat TikTok gitu, otomatis carilah tahu siapa Salamah ini dan mungkin bakal calon mantunya. Itu pasti dilihat karena itu gerakan Salamah yang begitu ya, atau nggak tahu nih calon mertuanya dulu viral ketika buka rok itu tahu apa enggak, itu saya kurang paham. Kalau melihat gerakan yang seperti itu, nel-nelan kayak singgat nongko istilah gitu, nggak akan merestui, apalagi pihak emaknya si Junaidi Rosyid. Oke. Saya di sini ya gini ya, gara-gara orang ini banyak emak-emak yang berseteru ya, kayak di pasar gitu, ketika komal ya. Saya di sini cuman pihak tengah aja ya, dan buat emak-emak ya, ikut nimbrung kasus boleh, tapi jangan terlalu ngegas. Ingat nanti darah tinggi naik ya, gula juga naik ya, hati-hati ya. Goro-goro guys, nanti dilihat ya endingnya, karena berangkat dari keruwetan, endingnya nanti juga akan ruwet. Ya wes, kita nanti buktikan aja ya. Sebagai anak tuh ikhlas nggak memaafkan ibu. Kenapa? Buang napas, kenapa saya tuh buang napas ya, sedih lah ya. Saya terlahir dari keruwetan kehidupan orang tua ya. Kalau sampai ini berhubungan dengan anak ya, kalau itu sampai, biasanya kayak gini nih, saya kasih contoh ya. Ketika anak itu tidak doa sama orang tuanya, wajahnya malah cenderung mirip ke orang tuanya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya sudah eksperimen pada keluarga saya sendiri ya. Ketika bapak saya waktu itu belum mau mengakui kakak saya hampir 20 tahun, wajahnya mirip bapak saya, padahal itu laki-laki. Seharusnya itu kalau laki-laki itu kan, kalau normal bapak ibunya utuh itu kan cenderung mirip perempuan gitu ya, ya mirip emaknya gitu ya. Kalau anaknya perempuan itu cenderung mirip bapaknya. Ini enggak, kakak saya mirip
bapak saya. Dan ada satu lagi adik saya yang beda ibu ya, hampir 28 tahun ini saya belum pernah melihat wajahnya. Kata ibu saya sih wajahnya mirip bapak saya dan mirip saya ya, karena cenderung perempuan mirip bapaknya ya. Nah ini cobalah kamu perhatikan Reza dalam-dalam, itu mirip siapa ya. Ini kalau saya melihatnya karma emaknya itu nggak jarak pendek, 10 tahun yang akan datang baru merasakan ya apa yang sudah diperbuat. Mungkin itu ya apa ya, di saat ini ketika anak meminta dan ditanya memaafkan di situ kayak sudah terkunci, ini nanti hukumannya kayak gini ya. Wah ngeri ya. Ada apa sih sebenarnya, kenapa sampai kekeh sampai segitunya ya. Gini loh, ini anak loh, kalau mau request nggak mau terlahir dengan seperti ini, apalagi ketika di usia hampir 24 tahun baru menerima kenyataan yang seperti ini. Sakit loh, saya pastikan sakit ya, apalagi emaknya hidupnya hedon, anaknya terlunta-lunta, itu lebih sakit ya. Kenapa saya itu selalu terbuka sama anak-anak saya sejak saya itu ya, salah satu anak saya itu kan sampai detik ini belum tahu wajah bapaknya seperti apa. Dulu ada fotonya ketika otak saya ke restat itu dibuang sama adik-adik saya ya. Nah saya kasih paham sejak sekolah SD itu, saya kasih buka sedikit klu gitu. Kuat nggak nih ya mental anak ini ketika nanti bisa menerima kenyataan yang ada bahwa kalau dia itu beda bapak sama kakaknya gitu. Nah saya agak gas sedikit ketika SMP, tepatnya kelas 2 saya buka di situ ya. Mungkin sempat oleng juga karena kakak pas sedih di sekolah itu dia nangis. Saya lihat kadang kan saya juga sidak HP anak saya itu ya, nangis ya, manggil bapaknya gitu. Di situ saya juga ternyut juga sih ya. Saya berusaha tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu ya. Nanti suatu saat saya bahas lagi ya, buat candaan gitu, supaya apa dia itu bisa lupa gitu ya. Dia juga pernah tanyain anak saya, lah bapakku kayak kok miskin mah, be aja, alah males. Itu anak saya kayak gitu ya. Lah aku candain gini, suatu saat kalau bapakmu datang misal punya harta lebih gitu, kamu diajak ikut bapakmu gimana? Iya nggak apa-apa, kalau dia mau datang ke sini aku mau minta IP sama minta motor, terus aku nggak mau ikut dia, aku mau ikutnya sama mama. Itu jawaban yang sangat-sangat menyenangkan, membahagiakan bagi diriku ya. Meski dalam didikanku itu kadang keras, tegas ya, tapi dia berusaha untuk tetap memilih ibunya ya. Biar bagaimanapun loh, nggak tahu ya, nanti mungkin kehancuran si emak ini ya agak lama ya. Kalau saya melihatnya ya agak lama juga sih ya, 10 tahun ke atas itu parah-parahnya. Kalau mungkin cepet mungkin nanti terlihat tuh dari 5 tahun mulai ini baru kelihatan, nanti baru 10 tahun ke atas baru parah-parahnya ya. Ngeri anak loh, sampai ketika kalau ibumu tidak mengakuimu, apakah kamu memaafkan? Wah itu sampai ya, hati-hati, ini anak ya. Oke, mungkin kemungkinan masih bisa ditolerir ketika orang tuanya itu maaf nih kismin atau pas-pasan gitu. Anak juga nggak terlalu shock, nggak juga terlalu menuntut ya, karena ini emaknya hedon oplas gini ya. Terus anaknya posisi kehidupannya seperti itu ya. Ini mungkin anak akan membuat apa ya, anak akan ibarat kata batinnya tuh
teriak menangis gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan win-win solution dan nanti di tahun yang akan datang mudah-mudahan si emaknya bisa mempertanggungjawabkan dosanya terhadap anak di masa lalu. Oke? Prabowo nanti foto sama kudanya Bapak Prabowo aja gue langsung klep kalian ya kan. Aduh, yang merasa punya backingan, hati-hati bos ya. Ingat Pak Prabowo sekarang tuh menjabat jadi presiden ya. Backingan Anda kayaknya lama-kelamaan nggak berlaku deh. Coba deh nanti lihat ke depan ya, masuk kau ya. Coba deh nanti lihat ke depan ya. Ini kalau sampai nggak masuk ya, saya pertanyakan ya kepemimpinan Presiden Prabowo. Oke? Saya nggak mau panjang kali lebar ya. Kalau yang mengikuti orang ini pasti tentunya paham ya, merasa lantam ada backingan suatu saat kena ya. Sekelas Jenderal Sambo aja bisa masuk, apalagi lu. Paham? Pernikahan adoptif dan Bapak Tengku Nasrullah, salah satu orang yang dipercaya di pemerintahan Republik Indonesia, orang baik kau keroyok es.